Malam di desa Karangwatu tidak pernah benar-benar sunyi. Angin yang turun dari arah Bukit Cemara selalu membawa hawa dingin dan bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga desa percaya di sanalah seorang dukun santet paling ditakuti bersemayam. Namanya Mbah Brata. Ia bukan dukun biasa. Konon, ia memiliki tentara iblis, makhluk dari alam gelap yang siap membunuh siapapun yang berani mendekat. Aku tidak pernah percaya cerita itu, sampai adikku sendiri menjadi korbannya. Sari jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya melemah, matanya kosong, dan setiap tengah malam ia berteriak sambil menangis, menyebut satu nama yang sama berulang-ulang. Mbah Brata, Mbah Brata. Tak ada luka, tak ada penyakit medis. Tabib desa hanya menggeleng dan menyuruhku ikhlas. Warga mengatakan ini sudah takdir. Tapi aku tidak bisa. Pada malam ketujuh, aku mendatangi Ki Wiryo, sesepuh desa yang sudah lama mengasingkan diri. Ia menatapku lama, seolah sedang menilai apakah aku cukup kuat untuk mengetahui kebenaran. Mbah Brata tidak sendiri, katanya. Jika aku pergi ke sana, bukan hanya nyawaku yang terancam, tapi juga jiwaku. Namun aku tetap memohon. 3 malam aku menjalani ritual pembersihan. Tubuhku panas dingin, telingaku berdengung oleh bisikan yang tak ku mengerti. Pada malam terakhir, Ki Wiryo menyerahkan sebuah keris pendek berkarat. Saat ku genggam, keris itu terasa panas. Ia berkata, ini bukan senjata untuk manusia. Ini pemutus ikatan antara dukun dan iblisnya. Malam itu juga, aku mendaki Bukit Cemara. Hutan terasa mati. Tak ada suara serangga, tak ada angin. Langkah kakiku terdengar terlalu jelas di antara pepohonan. Lalu dari balik kegelapan, muncul sosok-sosok hitam tinggi kurus dengan mata merah menyala. Jumlah mereka puluhan. Mereka mengelilingiku. Bisikan masuk ke kepalaku. Suara ibuku menangis, suara Sari memanggil tolong, suara ketakutanku sendiri yang berusaha membuatku runtuh. Kakiku gemetar, dadaku terasa sesak. Aku menancapkan keris ke tanah dan melafalkan doa yang diajarkan Ki Wiryo. Cahaya redup menyebar, membuat makhluk-makhluk itu berjerit dan mundur sambil meraung kesakitan. Di puncak bukit, Mbah Brata berdiri menunggu. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya keriput dan matanya hitam legam tanpa putih sama sekali. Ia tersenyum tipis saat melihatku. Ia berkata, aku berani sekali datang ke sana. Ia juga berkata, adikku hampir menjadi miliknya. Tanah bergetar, bayangan ular hitam muncul dari tanah dan melilit kakiku. Tangan-tangan gaib menarik tubuhku ke bawah. Dadaku semakin sesak, nafasku hampir habis. Dengan sisa tenaga, aku mencabut keris dan menerjang. Saat keris itu menancap di dadanya, jeritan mengerikan menggema ke seluruh bukit. Langit seolah retak, tentara iblis berteriak bersamaan. Tubuh mereka terbakar dan berubah menjadi asap hitam. Mbah Brata jatuh, tubuhnya membusuk dalam hitungan detik. Pagi harinya, Bukit Cemara kembali sunyi. Sari perlahan sadar, desa kembali normal, warga mulai berani beraktivitas seperti biasa. Namun sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar bebas. Kadang aku terbangun dengan tangan menggenggam keris itu tanpa sadar. Dan dari kejauhan, terutama saat angin bertiup dari arah bukit, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Dari Bukit Cemara, seolah pertempuran itu belum benar-benar berakhir.